Ini hati-hati loh, benar saya sampaikan. Mungkin Anda berpikir bahwa kamu siapa sih bisa ngomong seperti ini? Ya kan kalau modal kecil kan nggak mungkin dapat profit yang besar, kan begitu. Kalau modal besar kita kerjakan dengan baik pasti akan dapatkan profit yang besar juga. Tapi kembali lagi, kalau belum ada mesin otomatis yang mengerjakan dan kita masih bergantung dengan orang, karyawan yang mengerjakannya, ini membutuhkan pengalaman. Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Sekarang channel ini saya namakan Chris Embos karena di sini hari-hari terus saya yang berbicara di sini. Jadi saya coba rubah channelnya, tapi tidak jadi masalah ya. Yang penting esensinya adalah kita tetap membahas tentang cuci mobil dan calon mobil di sini. Embosar, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana usaha car wash dari dulu sampai saat ini, sampai saat sekarang ini, yang kunci utama penggeraknya itu adalah tetap karyawan atau orang yang bekerja. Saya berpikir bahwa selama belum ditemukan mesin di Indonesia, mesin otomatis ya, kalau semi-semi otomatis kan sudah banyak, tapi tetap memerlukan tenaga kerja, tetap memerlukan orang juga. Nah, selama belum ditemukan mesin otomatis yang full otomatis mengerjakan mobil itu dicuci, mengerjakan mobil itu tanpa ada orang yang membersihkannya, kita masih akan terus tetap bergantung kepada tenaga manusia. Nah, ini adalah salah satu kunci kita mengelola usaha cuci mobil. Karena mau tidak mau dan suka tidak suka, kita tetap membutuhkan orang untuk menjalankan usaha cuci mobil. Prinsipnya begini, kebanyakan orang tertarik untuk ikut punya usaha cuci mobil itu, bos atau calon owner ini berkunjung ke salah satu tempat cucian mobil yang rame. Itu salah satu pemicu untuk ingin punya usaha cuci mobil. Nah, kebetulan nih, saya punya tanah yang ukurannya kira-kira sama dengan cucian mobil yang saya kunjungi ini. Ini hati-hati loh, benar saya sampaikan. Mungkin Anda berpikir bahwa kamu siapa sih bisa ngomong seperti ini? Apa ya istilahnya, mengedukasi orang yang sudah levelnya tuh bos, yang sudah bisa berinvestasi puluhan miliar bahkan. Tapi kalau Anda lihat video ini, tolong percaya, masalah cuci mobil itu bukan pada besarnya modal Anda. Masalah cuci mobil itu pada pengelolaan sumber daya manusianya atau karyawan. Di situ nanti Anda akan ditemukan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang unik-unik, semuanya akan terjadi di situ. Jadi belum ada alat yang modern bekerja sendiri menghasilkan uang dengan Anda. Hati-hati buka cuci mobil. Ini bukan menakut-nakuti, tapi orang yang sudah punya pengalaman mengelola perusahaan dengan melibatkan ratusan karyawan, terus ingin mempunyai usaha yang lain seperti cuci mobil. Artinya saya sudah pernah mengelola ratusan karyawan dengan SOP, dengan pendidikan yang tinggi. Karyawannya itu pendidikannya minimal SMA, tapi dia ingin membuka cuci mobil. Nah, standar pendidikan yang minimal SMA ini nggak cocok dipakai, dikerjakan untuk cuci mobil.
Percaya deh sama saya. Ketika kita mau buka usaha cuci mobil, yang perlu kita pelajari awalnya itu bukan pada modal besarnya berapa. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa modal kecil pun ketika kita bisa ngurus, kita bisa ngerawat, kita bisa menjalankan, kita bisa mengatur karyawannya, itu akan bertahan lama. Masalah besar atau tidak profitnya itu relatif. Ya kan, kalau modal kecil kan nggak mungkin dapat profit yang besar kan begitu. Kalau modal besar kita kerjakan dengan baik pasti akan dapatkan profit yang besar juga. Tapi kalau modal kecil untuk dapat profit yang besar, ini tuh cuci mobil bukan bisnis barang yang dibeli murah dijual harga tinggi, bukan. Cuci mobil itu kayak retail gitu loh, pelan tapi ya stabil aja. Satu lagi teman-teman, nanti ketika Anda sudah merasakan lah, misalnya Anda pengen nekat buka usaha cuci mobil, nanti Anda bisa merasakan, Anda akan menemui pasti bagaimana karyawan itu keluar masuk. Bagaimana akan ada banyak kejadian dan masalah-masalah yang terjadi di tempat cuci mobil Anda. Itu pasti Anda akan temui itu semua. Terus gimana solusinya? Kalau seperti yang Anda bicarakan itu, Mas, solusi untuk saya buka cuci mobil itu bagaimana? Modal awal yang perlu Anda miliki itu adalah bagaimana Anda bisa mempunyai sumber karyawan. Karena cuci mobil Anda nanti 1 tahun pertama itu pasti orangnya keluar masuk. Itu solusinya. Jadi ketika Anda punya sumber karyawan, artinya nanti Anda punya orang misalnya. Kalaupun Anda sendiri tidak ada link atau channel untuk merekrut orang-orang kelas yang pada umumnya pekerja cuci mobil itu dari daerah-daerah, Anda mungkin bisa percayakan dengan 1 orang, atau Anda sudah punya orang tersendiri untuk terus mensuplai SDM atau karyawan kepada usaha cuci mobil Anda. Ini mungkin akan stabil nanti berjalannya, stabil lah, masih bisa melayani pelanggan, masih bisa berjalan operasionalnya. Nah, ketika Anda sudah punya ini, Anda tinggal pikirkan strategi berikutnya. Dengan kita asumsikan usaha Anda ini memang dengan modal yang besar, peralatan yang paling canggih yang ada di Indonesia saat ini, Anda tinggal pikirkan lagi bagaimana ini menggait pasar kelas atas atau menggait pasar mobilnya kelas menengah atau kelas bawah. Bagaimana? Karena kesiapan SDM ini tadi, kita nggak bisa berpikir bahwa wah, cuci mobil saya ini kan bagus, alat-alatnya yang paling keren, yang paling mahal di seluruh Indonesia, ruang tunggu juga keren, fasilitas oke semua. Saya harus level tertinggi harganya, di harga tertinggi pokoknya di seluruh Indonesia. Misalnya umumnya cuci mobil berapa? 50.000, saya mau 70.000. Karena apa? Fasilitasnya.
Tapi kalau SDM Anda keluar masuk dan kualitas SDM itu sama saja seperti yang 50.000, ini akan jadi PR tersendiri bagi kita. Mas, kamu kok sok pintar? Ini benar-benar pengalaman. Saya bicara ini berdasarkan dari pengalaman. Ya hampir 15 tahun lah saya di car wash ini. Karena ini adalah kunci dan aspek yang paling utama tuh di sini. Saya sudah katakan dari awal bahwa yang bisa mengalahkan SDM atau karyawan ini adalah mesin yang bisa bekerja sendiri, mesin yang bisa nyuci mobil sendiri tanpa dibantu orang banyak, mungkin 1-2 operator. Nah itu baru Anda bisa berbicara lebih banyak, dan itu saya tidak ada pengalaman. Nah kalau misalnya masih dikerjakan oleh SDM seperti ini, kata-kata saya ini pasti satu persatu pasti akan terbukti di tengah perjalanan Anda menjalankan usaha cuci mobil. Itu sudah pasti akan terjadi. Nanti Anda temukan akan ada iri satu dengan yang lain, ada iri cemburu sosial, yang satunya memprovokasi yang lain, itu biasa. Kembali ke pelayanan tadi, kalau misalnya Anda Anda menaikkan harga cuci itu di angka tertinggi dari pasaran pada umumnya, tapi SDM Anda ini masih biasa-biasa saja, sering bolos, berangkatnya sering terlambat, masih pakai sendal jepit, terus apalagi cuci mobilnya asal-asalan, ini malah akan jadi bumerang tersendiri bagi usaha cuci mobil. Semuanya mungkin bisa Anda siapkan dengan fasilitas yang baik, dengan harga cuci mobil tertinggi, tapi yang perlu Anda perhatikan adalah pada aspek karyawan di pelayanan SDM. Saya tidak bicara terlalu jauh tentang fasilitas atau apa yang dipakai oleh karyawan, mungkin seragam, mungkin sepatu dan lain sebagainya, itu mungkin bisa kita kesampingkan lah, atau kita nomor 2, 3, nomor 4 kan gitu. Tapi yang paling utama adalah pelayanan. Karena harga cuci mobil 70.000 sama 50.000 itu beda jauh. Bedanya 20.000. Beda 20.000. Nah, kalau misalnya harga 70.000 sama 50.000 itu karyawan Anda sama-sama tidak mau senyum dengan pelanggan, ini kan jadi problem tersendiri nanti bagi Anda. Cuci mahal, saya ucapan terima kasih nggak ada, terus senyum juga enggak, ini kan jadi problem, teman-teman. Jadi ketika Anda mau buka usaha cuci mobil, ya ini harus tolong diperhatikan. Kalau sudah mau naik level lagi ke harga salon mobilnya, misalnya teknisinya masih jabutan dari car wash ini, jabutan dari car wash itu. Apalagi yang model-model karyawan jabut sana jabut sini, di sini. Mungkin Anda bisa bicara di luar melalui media sosial bahwa cuci mobil saya adalah cuci mobil yang paling keren, fasilitasnya paling oke, peralatannya untuk mencuci mobil itu paling jos di seluruh Indonesia. Betul. Tapi kalau karyawan Anda itu cabutan dari sana dan dari sini, makanya dari aspek ini kita harus perhatikan. Benar-benar kita harus perhatikan. Ya. Mungkin 10-15 tahun ke depan ada di Indonesia mobil yang masuk sendiri tanpa turun, sudah kering, sudah diwek, vakumnya otomatis sendiri. Nah, kalau itu ada, selesai cuci mobil konvensional di Indonesia. Itu akan selesai. Jadi kita tidak butuh lagi SDM, kita tidak butuh lagi karyawan. Ya, kita tunggu saja kalau misalnya ada alat yang seperti itu sampai di Indonesia dan diciptakan, bahkan bisa masuk ke garasi-garasi orang, ke kompleks perumahan, ke perkantoran, nyuci mobil tanpa diapa-apain. Orangnya di kantor tinggal telepon sudah bersih sendiri dengan alat, tanpa menciptakan limbah yang terlalu mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Kalau itu nanti terjadi,
ya kita tidak perlu lagi namanya manusia untuk mengerjakan cuci mobil. Di situ yang paling jaya nanti adalah orang yang mampu membeli alat itu sebanyak-banyaknya. Nah itu, kalau masih konvensional seperti ini cuci mobil, semua orang berkesempatan bisa membuka usaha cuci mobil asalkan dia bisa mengelola SDM-nya dengan baik. Oke, Emboser, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah nonton di channelnya Chris Embos, dan sampai jumpa di video-video Embos selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini, makin semangat setiap hari memberikan informasi, mengedukasi kita sama-sama. Kita mau belajar tentang bagaimana memajukan usaha cuci mobil ini, dan bagaimana seluruh pengusaha di Indonesia itu nggak ada yang belum bisa. Saya mau seperti itu, makanya kita sama-sama belajar. Kalau ada masukan silakan di kolom komentar. Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.